gitu ya. Nah, dia akhirnya apa? Dia mendapatkan satu teman, ya. Karena waktu itu saya bilang, kalau gitu kamu buktikan ya bahwa kamu itu anak yang baik gitu. Karena Pak Igre nggak percaya kalau kamu itu anak yang nakal. Nah, itu nakalnya setengah mati. Kalau di sekolah orang guru ngajar, tahu nggak dia? Dia merangkak di bawah meja itu, dia tarik itu roknya anak-anak perempuan kelas 3 SD, ya. Terus pernah kedapatan dia sekolah itu bawa CD porno di tasnya, gitu kan. Jadi Anda bayangkan gimana keluarganya ya, kami datang ke orang tuanya ya, dan kita berikan pujian. Pujian itu merubah ya. Sekolah minggu bisa ada anak bermasalah, nanti datang tiba-tiba panggil, Adi, maju ke depan gini, gitu ya. Nah, kamu sekarang kelihatannya berbeda hari ini ya, gitu ya. Kamu kelihatannya ganteng walaupun mungkin nggak mandi, nggak apa-apa gitu ya, tapi berikan pujian. Gitu. Pujian itu merubah. Kita ini lebih gampang memberikan cap jelek kepada anak kita dibandingkan memberikan pujian. Saya selalu katakan, coba guru-guru orang tua satu hari berikan 5 pujian kepada anak-anak Anda setiap hari. Lihatlah perubahannya. Nah, tapi kan banyak orang tua, Bu, anaknya cantik ya, malas setengah mati, cepat gitu nyampernya gitu ya. Mas, istrinya cantik ya, tidurnya ngiler itu gitu ya. Gampang sekali kalau nambah yang jelek. Coba Anda bayangkan suatu hari ada orang memuji anak Anda, lalu anak Anda di belakang tanpa sepengetahuan Anda misalnya, Bu, anaknya cantik ya Bu, tapi tahu nggak dia rajin berdoa, rajin bantu orang tuh, dan dia akan menjadi apa? Semangat ya. Kuncinya pujian. Coba praktekkan anak bermasalah nanti, berikan pujian terus gitu. Anda lihat akan berubah. Anak saya yang autis itu bertumbuh berubah dengan hanya pujian ya. Nah, itulah kesalahan nomor 3, orang tua jarang memuji. Kesalahan 1 itu apa? Seringkali orang memberikan pelajaran melalui perintah, tidak melalui teladan ya. Yang kedua, seringkali mengambil alih masalah lebih cepat kepada anak-anak ya. Anak-anak sekarang ini kan anak-anak mahal ya, belum lapar nasi sudah siap, mau mandi showernya sudah ada air hangatnya, mau sekolah motor sudah ready. Zaman saya harus jalan kaki 4 kilo, pulang ibu saya belum masak, suruh cari kayu bakar dulu gitu. Nah, kesulitan itu membuat hidup kita menjadi survive. Anak sekarang ini dimanjakan dengan teknologi, kekayaan, sehingga pintar memang, tapi jiwanya tidak survive. Nah, orang tua kalau anak-anak mengalami masalah, lihatlah masalahnya. Kalau tidak terlalu berat, biarkan dia untuk belajar menyelesaikan masalahnya. Berikan ruang ya, dipantau. Contohnya gini, suatu hari anak saya telepon waktu SMA, Pak saya nggak bisa pulang. Kenapa? Kunci motornya hilang. Ya. Saya bisa saja langsung datang menyelesaikan masalah kan, tapi saya ingin mengajar dia belajar dari masalah supaya apa? Mengerti. Saya bilang apa? Bapak kasih waktu sampai jam 3 sore, selesaikan, terserah pakai caramu mau gimana. Nanti kalau jam 3 tidak selesai, kamu boleh telepon kembali, Bapak akan Saya sedang mengajarkan apa? Saya mengajarkan dia belajar dari kesulitan. Nggak lama dia pulang cerita. Kok bisa pulang? Ya tadi saya dorong sama teman saya ke bengkel ya, dibongkar, diganti kunci baru. Saya nggak punya uang, saya pinjam ya kan. Jadi dia belajar dari kesulitan ya. Bapak Ibu. Nah, seringkali kita memberikan hadiah bukan karena sebuah proses. Ingat, kalau Anda memberikan hadiah ulang tahun, kenaikan kelas, perhatikan banyak orang tua tidak pernah menceritakan prosesnya. Jadi ingat, kalau Anda ingin memberi hadiah, anak Anda bisa naik kelas. Nah, Bapak bangga karena kamu selama setahun ini, Bapak perhatikan kamu rajin belajar, rajin bantu orang tua, sehingga nilaimu bagus, kamu menjadi anak dengar-dengaran, dan proses itulah yang kita hargai, bukan di ujungnya, gitu ya. Kalau di ujungnya anak-anak tidak akan mengerti proses. Maka seringkali anak-anak sekarang itu tidak menghargai sebuah proses yang panjang, gitu ya. Nah, anak-anak sekarang juga sering mengalami ranjau mental. Kamu anak laki-laki nggak boleh nangis, ya, gitu ya. Anak pertama nggak boleh cengeng, gitu kan. Orang tua sering menanamkan ranjau mental. Kamu anak pertama harus sekolah pinter. Nah, itu justru membelenggu anak-anak kita, ya.
Lu anak laki-laki kalau neneknya ibunya meninggal ya harus nangis loh, masa ketawa gitu kan, ya itu alamiah kan gitu. Tidak harus dipaksa menjadi juara ke kelas. Anak saya nomor 2 itu sekolahnya ya amburadul misalnya gitu ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah izinkan ke dunia pasti Tuhan pelihara ya. Nah kakak-kakak perlu tahu bahwa kecerdasan itu ada 9, talenta itu ada 9. Nah tugas kita temukanlah salah satu talenta itu di diri anak-anak kita. Ada spasial, linguistik, intrapersonal, musik, natural, body kinestetik, logical matematika, intrapersonal, spiritual. Ada anak yang punya 9, 9-9-nya punya. Anak saya yang pertama itu punya 9, tapi anak saya nomor 2 hanya punya 1, kecerdasan musik. Perhatikan nanti kalau ada anak suka coret-coret dinding, gambar, itu kecerdasan spasial, imajinasi. Itu kalau diberikan stimulasi, diberikan kesempatan, itu bisa jadi seorang arsitek, penulis, pengarang. Nah masalahnya orang tuanya nggak ngerti. Waduh, kamu coret-coret dindingnya nanti bapakmu pulang gimana, nanti dimarahi gitu kan, takut. Nah sekarang kalau anak coret gambar anak semua. Nanti kalau bapak marah, mama tanggung jawab gitu ya. Itu artinya kita memberikan semangat kepada anak-anak. Linguistik itu kecerdasan bahasa. Perhatikan nanti ada anak-anak yang disleksia, itu susah mengungkapkan sesuatu dengan ngomong, tapi ada anak yang cerewet. Nah anak cerewet itu kecerdasan linguistik, tapi kita sering menganggap itu adalah kelemahan. Itu anak cerewet itu kalau gede dilatih itu juga jadi pejabat, pidato itu dia jadi orator yang hebat. Kalau jadi artis dia menghafalkan naskah, syuting cukup sekali baca bisa. Linguistik ya. Nanti ada kecerdasan musik, ada body kinestetik, ada logical matematika. Nah biasanya orang tua menganggap anaknya pintar kalau memiliki kecerdasan logical matematika. Itu kecerdasan IQ. Sekolahnya pintar, ulangannya lalu dapat 9, 10 dapat. Jadi kalau anak Anda sekolahnya nilainya 1 atau 2, tapi dia jago olahraga, berikanlah kesempatan untuk main olahraga. Siapa tahu jadi pemain bola nasional, jadi hebat ya. Anak saya nggak bisa, sekolahnya jelek, iya, linguistik jelek, spiritual jelek, tapi dia bisa main musik. Dari musik dia bisa buka studio, menghasilkan uang, bisa hidup ya. Cari talentanya, tugas kita mencari dari 9 itu mana sih kira-kira gitu ya. Kecerdasan multiple intelijensia itu ditemukan oleh seorang profesor bernama Howard Gardner ya. Jadi ada cari. Kadang-kadang karena guru nggak ngerti, ini ada anak yang lari-lari ya. Bedanya anak aktif dan hiperaktif itu beda-beda tipis. Sama-sama bergerak nggak mau duduk diam ya. Tapi kita harus tahu kasih permainan puzzle. Kalau anak hiperaktif ya, dia tidak pernah menyelesaikan permainannya. Tapi kalau anak aktif, dia akan mencoba selesai. Ya. Anak hiperaktif, temennya punya mainan bola, dia rebut. Nanti di sana punya tali, dia rebut. Tapi kalau anak aktif tidak, ya, gitu. Karena anak hiperaktif itu dia tidak memiliki konsentrasi seperti ADHD sindrom itu ya. Jadi kemampuan konsentrasinya tidak bisa fokus. Ya. Anak aktif naik meja ada tujuannya, anak hiperaktif nggak ada tujuannya, dia hanya naik saja. Dan biasanya anak aktif nilai akademik sekolahnya selalu bagus, bertambah naik. Anak hiperaktif semakin turun, ya, karena dia bergerak, karena dia tidak mampu berkonsentrasi. Tapi Anda tahu ada anak pemenang rekor muri, ya, dia itu anak hiperaktif. Waktu mamanya daftar sekolah, baru wawancara. Itu anak narikin taplak, pot bunga dibalik-balikin gitu. Mana ada sekolah yang mau terima dia? Nggak ada. Dimasukkan ke dalam sekolah SLB. Waktu di SLB dia suka ketuk-ketuk meja gitu ya. Nah gurunya tahu ini punya kecerdasan musik, lalu dilatih dan sebagainya. Dan sekarang dia menjadi pembicara terkenal. Ya. Saya lupa namanya. Dia bisa menirukan suara presiden, dia bisa menghafal 300 lagu, jadi pembina anak autis. Ya, kelebihan anak autis itu apa? Dia kalau melakukan sesuatu dia betah, berulang berjam-jam, dan dia serak dengan benda-benda berputar. Ya. Penyebab autis salah satunya racun merkuri, proses persalinan pada waktu melahirkan, ya, ditarik dalam sekian menit, otaknya sarafnya rusak karena diisi oleh rongga. Ya, saya
belajar autis, belajar anak berkebutuhan khusus karena saya melayani anak saya nomor 2 itu. Ya, dan saya sudah banyak tuliskan pengalaman-pengalaman itu dalam bentuk buku berbagi dengan para perempuan. Ya, nah yang terakhir supaya HP ini tidak menjadi berhala, tidak menjadi merusak anak-anak, karena pornografi, kekerasan itu suka melintas di sini ya. Nah, mari kita protek HP kita. Nanti Bapak Ibu ajarkan kepada orang tua yang punya anak-anak di bawah 12 tahun, 11 tahun, ini bisa diprotek sehingga aplikasi game yang keluar sesuai usianya. Ya, oke, boleh buka, langsung praktek. Terakhir ya. Di situ ada Play Store. Ya, buka saja Play Store-nya. Saya ajarkan. Apalagi yang masih punya anak-anak usia dini, kalau tuh muncul gambar pornografi, game-game yang tidak sesuai usianya, itu merusak saraf mereka. Ya. Sudah? Nah, di Play Store kalau Anda klik di pojok kanan atas itu ada gambar bulat. Mungkin ada foto Anda, tapi kalau belum diganti biasanya masih kosong. Bulat di pojok kanan atas ya. Ini Anda klik pojok kanan atas itu. Sudah? Lalu Anda geser, Anda cari, di situ ada setelan. Bahasa Indonesia setelan, pengaturan, atau bahasa Inggrisnya apa? Setting. Ya, Anda pilih setelan. Ya, lalu Anda cari keluarga, kontrol orang tua, panduan orang tua, Anda klik. Iya, di situ. Anda klik di situ. Kontrol orang tua. Ada? Iya, saya yakin punya Anda pasti non aktif. Ya, karena Anda tidak pernah tahu kan? Oke, ini dulu saya sosialisasi dengan Kominfo ya. Kontrol orang tuanya Anda klik, ya. Lalu ada di sana ada tombol kontrol orang tua, itu Anda klik supaya jadi hijau. Ya. Tapi dia minta PIN, masukkan angka 4, angka yang Anda ingat. Kalau saya 1111. Oke, 2 kali ya, 1111. Oke, ya. Lalu ini diaktifkan jadi biru, ya. Kira-kira gitu ya. Nah, passwordnya jangan sampai ketahuan anak, nanti dibuka anak. Passwordnya angka Anda. Di sini ada aplikasi dan game, Anda klik, maka akan keluar kelompok usia. Ya, Anda batasi usia berapa. Misalnya Anda batasi, anak-anak saya masih di bawah 12 tahun, ya saya klik yang 7 tahun ini. Nah, maka dia hanya tercentang sampai usia 7 tahun. Lalu Anda simpan. Ya, simpan. Jadi aplikasi yang muncul sampai HP Anda mau digeletakin yang dia buka aplikasi apapun, situs-situs porno nggak akan keluar. Game-game yang bermasalah tidak akan keluar. Karena apa? Karena sudah diprotek usia 7 tahun. Bapak Ibu, aplikasi, game, konten itu ada ratingnya. Seperti film. Film kan kalau ada untuk 14 tahun, 17 tahun ke atas gitu ya. Berarti kalau ada film tandanya 7 tahun plus, 17 plus, berarti di bawah itu tidak boleh nonton. Nah, game sama. Game ini untuk umur berapa, film ini untuk umur berapa, itu ada ratingnya. Terserah disesuaikan. Nah, kalau anak Anda 12 tahun ya boleh batasi 12 tahun, gitu ya. Misalnya kita pilih 7 tahun, coba nanti Anda buka Play Store, buka Facebook atau Instagram, nggak akan keluar. Karena Facebook itu untuk umur 12 tahun, gitu ya. Mobile Legends, PUBG, apalagi? Oh, bisa diajak PF, ini. ya. Itu untuk usia berapa? Itu untuk usia 18 tahun ke atas. Tapi lihat anak-anak sekarang mainnya PUBG, Mobile Legends, masih SD. Ya. Mau game itu dalam 1 detik terjadi 10 kali kekerasan, menembak, membunuh, menusuk, menendang. Bayangkan anak Anda masih usia dini, setiap hari dicekoi nonton kekerasan, maka sensitivitasnya menjadi apa? Menjadi lemah. Ya.
Jadi salah satu kecanduan gadget itu anak-anak main game Mobile Legends, PUBG, ya, Free Fire, gitu ya. Itu game-game orang tua itu, bukan untuk anak-anak. Ya, ya. Counter Strike, ya, gitu. Ya. Ini baru contoh saja salah satunya. Ya, saya pernah diundang di Yayasan El-Sapan di Jakarta. Itu yayasan dia punya sekolah inklusi, muridnya semua buta. Ya, nggak banyak buta Pak. Muridnya banyak. Lalu tolong Pak, HP-nya diprotek buat apa? Karena banyak pornografi. Saya baru tahu ada pornografi untuk orang buta. Saya ditunjukkan itu. Tapi lupa orang buta gimana dia nonton pornografi? Bukan gambar, tapi melalui suara. Ada yang sudah bikin gitu produksinya. Saya juga baru tahu. Ya, saya protek semua HP-nya, lalu kemudian perangkat komputernya. Jadi kalau diprotek, dikasih program sleep di situ. Nanti kalau ada yang buka pornografi keluar suara anjing. Nah, Pak, nanti kalau ada suara anjing, berarti itu dia buka situs pornografi. Ya, gitu. Ya nanti kalau ada waktu lagi, ya semoga saya bisa datang lagi. Kita belajar bersama tentang parenting dan gadget ya. Bagaimana menangani anak-anak yang kecanduan game, bagaimana memprotek, menolong. Ini internet ini seperti pisau bermata dua. Ya, anak saya bisa bahasa Inggris, bisa bisa bahasa Jerman, itu belajarnya dari internet. Teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, di sini ada aplikasi Gemini. Ini ya. Anda bisa latihan sendiri. Ini seperti ngomong sama bule gitu ya. Nanti Anda klik speakernya gini, Anda ngomong gitu ya. Halo Gemini, how are you today? Oke, jadi Anda bisa ngobrol latihan bahasa Inggris gitu. Nah, can you help me to speak English? Ya, learn English basic level gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu cari guru les bahasa Inggris. Ya. Anda belajar tiap hari 10 menit, maka 1 tahun nanti Anda akan mahir bahasa Inggris. Ya. Teknologi AI bisa menolong kita, bisa juga membunuh kita. Di tangan orang jahat menjadi jahat. Ya. Sekarang kan ada marak penipuan. Teleponnya wajahnya mirip saya, mukanya seperti saya, suaranya persis saya, tapi bukan saya. Tapi itu AI menggunakan filter. Kalau dulu kan papa minta pulsa, Anda menang hadiah, itu udah kuno. Anda dapat hadiah giveaway dari Pak Im Wong. Sekarang telepon. Anda bayangkan kalau Pak Pendeta John telepon, wajahnya sama persis, suaranya sama persis, video call dengan Anda. Lalu dia bilang, Mona, tolong. Saya ini motor mogok tengah jalan, ya transfer uang dulu, gitu ya, untuk ke bengkel. Anda kira-kira transfer nggak? Ya, karena Pak Pendeta pasti transfer. Nah, teknologi juga bisa menjadi jahat, gitu ya. Ada banyak sekarang mengerikan, gitu ya. Tadi bisa dimanfaatkan, tapi juga digunakan oleh penjahat. Ya. Dengan AI Anda bisa di-profiling. Bapak Ibu, Anda bisa cek HP anak Bapak Ibu, buka saja lihat apa yang selama ini dia lakukan, buka. Nanti di timeline-nya Google, di browsernya itu kelihatan. Oh, dia sering buka situs apa, gitu ya, kelihatan, semua terekam. Bahkan Bapak Ibu pergi kemana saja itu terekam. Hari ini di sini titiknya, hari ini di situ. Gitu. Dibuka Google Timeline, di emailnya aktifkan, nanti Bapak bisa lihat di situ. Ya. Jadi sekarang tidak ada yang bisa tersembunyi, semua bisa dicek. Ya, cuma masalahnya kita kan belum mengetahuinya, kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup, saya kembalikan, gitu ya. Anak-anak sekarang dalam perangkap iblis melalui pornografi, kekerasan, seksual, bullying, ya, kita harus menolong mereka. Dan teknologi sekarang ini justru makin memperparah kondisi anak-anak kita. Ya. Jangan sampai dia buka-buka di online dan sebagainya. Dulu lagi rame game apa? Roblox ya. Nah, Roblox itu mengerikan loh, gitu ya. Kita orang tua nggak tahu, dia anak-anak asik di kamar sendiri, gitu ya.
Zaman dulu orang dijewer pulang suruh ke rumah karena kelamaan main bola di luar. Kalau sekarang dijewer suruh keluar karena kelamaan main HP di kamar, kan gitu. Kebalikan, ya. Oke, tidak ada? Oke. Passwordnya jangan lupa ya. Nanti kalau bukan lupa nggak bisa dibuka. Ingat 4 angka kodenya. Nanti dirubah lagi. Ya. Nanti dikembalikan kalau Anda mau buka aplikasi ya kembalikan usia 18 gitu ya. Kalau nggak dikembalikan nanti nggak ketemu aplikasinya. Gitu. Oke, terima kasih. Terus berkati saya kembalikan Ibu.